Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wa qala aidon, qala rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kalau kita mendengar menyimak informasi yang lagi viral sekarang ini ya Mas, yang hubungannya dengan tempat wisata Raja Ampat. Raja Ampat di mana Mas? Di Indonesia Timur sana dari Papua kita kadang-kadang agak miris juga tapi akhir-akhir ini pemerintah kita ternyata juga sudah menyetop daripada beberapa izin pertambangan nikel di sana. Yang karena banyak orang dari berbagai macam kalangan itu yang, apalagi kalau kita menyimak di dunia medsos itu kan bermunculan sangat menyayangkan karena akan bisa merusak lingkungan di sekitar Raja Ampat itu walaupun menurut informasinya itu memang jaraknya agak jauh dari tempat dari Raja Ampat sendiri walaupun itu di lingkungan Raja Ampat. Ini satu hal yang jadi bahan perbincangan memang. Tapi dalam hal ini kita bicara soal masalah bagaimana sih sebetulnya kalau kita melihat hal yang seperti ini. Tentu kita harus kembali lagi karena ada beberapa hal sebetulnya dari sisi semuanya itu memang ada sisi menguntungkan dan juga merugikan, itu pasti ada pasti ada dalam satu masalah, itu mesti ada dengan dibukanya tambang nikel di sana tentu juga pertimbangannya banyak keuntungan yang nantinya didapat oleh pihak pengelola, termasuk juga untuk masuknya ke pemerintah juga Tapi dari sisi yang lain kan juga dapat menyebabkan suatu saat nanti kerusakan alam yang ada di sana, sehingga mengakibatkan satu hal yang bisa memprihatinkan bagi banyak kalangan terutama orang-orang yang memang lebih suka dengan kelestarian alam Karena kita tahu kalau kita ngomong soal ini kan kita tahu bahwa Raja Ampat ini kan salah satu tempat yang bisa digunakan atau tempat yang alamnya sangat luar biasa indah dan ini sudah masuk dalam yang tercatat dalam UNESCO juga artinya salah satu keajaiban dunia dalam arti keindahan alam yang memang ini mestinya harus dijaga kelestariannya, harus dijaga lingkungannya, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa merusak daripada keindahan alam, baik itu hayatinya maupun
faunanya ya. Ya flora faunanya gitu ya. Sobat Dimas Jajeng yang berbahagia. Ya kita nggak usah ngomong jauh-jauh ke sana dulu deh. Nah, kita bicara lingkungan kita saja nih. Ya memang sekarang ini ya, orang untuk memperhatikan lingkungan sekitar itu kan ya kadang-kadang banyak orang yang sudah tidak peduli. Nah, coba kita lihat lah, orang di jalan-jalan itu kadang-kadang buang puntung rokok seenaknya gitu ya Mas. Ya, di Indonesia kan yo rokok masih banyak bebas gitu kan, di tempat-tempat umum pun masih bebas ya. Walaupun memang ada beberapa tempat tertentu yang memang dilarang ya di tempat-tempat publik. Tapi umumnya kalau di jalan-jalan atau di mana tempat lah umumnya itu kan orang masih bebas saja ya. Bebas merokok, bebas ya makan makanan macam-macam lah istilahnya itu. Yang mana tentu ini puntung rokoknya apa bungkus makanannya itu kadang-kadang cuma dibuang seenaknya, sembarangan gitu loh. Ya ini kembali pada kesadaran sebetulnya, kesadaran pribadi masing-masing. Walaupun demikian tapi ya itu tadi kadang-kadang kan terbawa juga oleh orang lain, lingkungan yang lain. Mungkin kita sadar ya toh. Ya sadar karena sudah terbiasa melihatnya seperti itu tanpa kesadaran kita sendiri akhirnya kita ikut-ikutan. Nah, itu teko buang sembarangan. Ya di kita masih banyak terjadi seperti itu. Artinya hal yang berhubungan dengan pencemaran ya, dengan apa kita masih ya kesadarannya sangat kurang untuk hal yang seperti ini. Sebetulnya tidak hanya itu, karena semua ini kan juga ada saling keterkaitan ya. Walaupun memang ada aturannya, mungkin sudah ada aturannya Mas ya, aturan jangan buang sampah sembarangan gitu kan Mas ya. Tapi kalau aturan itu tidak ditegakkan ya, tidak dijalankan dengan benar ya, hanya cuma sekedar tulisan saja dilarang merokok gitu ya Mas. Hanya sekedar tulisan jangan membuang sampah sembarangan, tapi cuman tulisan doang ya, nggak ada artinya itu kan tanpa ditegakkan dengan kenyataan yang betul-betul. Aturan ini harus dilaksanakan dengan benar, harus diawasi oleh petugas-petugas yang memang ada urusannya dengan ini kan, harusnya begitu. Sehingga kalau yang melanggar ya harus betul-betul kena sanksi kan begitu, apakah sanksi denda dan lain sebagainya. Kan harusnya begitu. Di samping itu juga fasilitasnya ya, tidak hanya mengeluarkan aturan ya, tapi tanpa dikasih fasilitas. Ya, contoh deh kalau kita jalan-jalan ya misalnya ya di tempat publik ya, pada alun-alun misalnya begitu, kita jarang yang namanya ya, walaupun ada ya tapi kan jarang penataan seperti tempat sampah ini tuh dengan tertata, dengan yang mudah terjangkau, yang mudah dijangkau ya. Ini dijangkau supaya orang tuh lah gampang untuk buangnya, sehingga menimbulkan satu kesadaran dari orang yang akan menggunakan itu. Coba kalau kita contoh tadi ya, kita jalan-jalan di alun-alun misalnya ya, atau di tempat umum yang lain, kadang-kadang kita jarang sih melihat ya, misalnya ada tempat duduk ya kan, sekarang udah banyak ya Mas, modelnya ada bangku-bangku gitu kan, di taman-taman kan begitu kan, model bangku-bangku gitu kan, supaya orang bisa santai-santai gitu kan, sambil nunggu sore gitu ya Mas. Apa kalau malam sambil ya cemilan apa. Mestinya kanan kiri itu kan ada tempat sampah ya. Tempat sampah yang mana untuk sampah, mana yang untuk puntung rokok gitu kan. Mesti itu harus ada. Artinya ada fasilitasnya. Ini sangat berbeda jauh dengan ya kalau di luar negeri ya. Saya pernah ke Jerman dulu, ke Eropa lah.
Sana kan ya juga bebas orang merokok lah. Artinya seperti di Indonesia ini. Ya saya juga merokok di sana, masalahnya sama aja ya. Bebas, artinya merokok bebas, muda-mudi pada merokok gitu memang. Tapi setiap tempat duduk yang disediakan ya di fasilitas publik ini, kiri kanannya tuh mesti ada tempat sampah, sebelahnya tempat puntung rokok gitu ya. Sehingga menimbulkan satu kesadaran bahwa walaupun tidak ada tulisannya dilarang misalnya gitu, dilarang membuang sampah sembarangan ya, tapi karena tahu oh ini tempat sampah, oh ini tempat puntung rokok, sehingga walaupun merokok atau cemilan jajan itu ya, yang pakai bungkus plastik dan sebagainya, karena kiri kanannya kelihatan, oh ini ada tempat sampah, mau tidak mau kan akan menggugah kesadarannya orang itu untuk menaruh atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, dibuang di situ. Ya ini artinya apa? Tidak hanya sekedar aturan, tapi juga perlu adanya fasilitas yang disediakan. Nah, sedangkan di tempat kita ini kan jarang seperti itu. Tidak hanya di Eropa, ya, Eropa memang negara maju ya. Ya kayak ya pernah ke Istanbul juga ya, Turki sana. Ya juga sama. Wah, apalagi di Jepang. Jepang yang dilarang merokok gitu kan. Sangat jarang sekali ya tempat-tempat yang diperbolehkan untuk merokok. Kalau di Jepang ya, tapi kalau di Istanbul itu kayak di Eropa sama. Ya karena Istanbul sendiri kan memang bagian dari Eropa ya, Eropa Timur. Ya saya pernah ke sana. Ya bebas, kalau ngomong masalah rokok ini bebas, orang rokok di mana aja boleh. Tapi ya itu fasilitas untuk tempat buangnya itu selalu ada gitu loh. Di jalan, di trotoar itu berapa meter itu mesti ada, berapa meter mesti ada. Ya. Ini sebetulnya hal yang bisa ditiru oleh kita di sini. Sehingga kalau orang tuh sudah mempunyai kesadaran dalam dirinya, secara otomatis ya, akan menjaga lingkungannya, akan menjaga alam sekitarnya. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.